Assalamualaikum. Kita hari ini belajar mengenai memenuhi janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita di sini akan belajar mengenai definisi janji. Janji secara bahasa yakni ikatan, komitmen, pernyataan atau kesepakatan antara dua belah pihak. Memenuhi janji berarti menunaikan apa yang telah disepakati, menepati ucapan atau melaksanakan komitmen yang telah dibuat. Itu secara bahasa, sedangkan secara istilah yakni memenuhi janji adalah kesanggupan seorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diikrarkan kepada Allah atau kepada manusia tanpa mengingkarinya. Dalam Islam, memenuhi janji merupakan kewajiban moral dan agama karena janji termasuk amanah yang harus dijaga. Selain itu, ada dalil tentang kewajiban memenuhi janji. Dalil yang pertama yakni menurut Al-Quran, yaitu dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Dalil yang kedua dalam Al-Quran yakni wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Itu menurut Al-Quran. Sedangkan menurut hadis yakni tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu tadi definisi janji sekaligus dalil. Sekarang pembagian janji. Janji yang pertama yakni janji kepada Allah. Contohnya nazar. Nazar merupakan janji yang dibuat seorang untuk melakukan ibadah tertentu apabila terpenuhi suatu keinginan. Nazar ini wajib. Bagi orang yang bernazar maka wajib menjalankan nazarnya tersebut. Yang kedua yakni sumpah atau qasam, yakni komitmen yang ditegaskan dengan menyebut nama Allah, mengingkari sumpah ada kafaratnya. Sumpah di sini adalah termasuk janji untuk menegaskan bahwa biasanya orang itu bersalah atau tidak, maka akan disumpah terlebih dahulu. Taubat yang selanjutnya taubat dan komitmen ketaatan. Misalnya berjanji di hadapan Allah untuk meninggalkan maksiat tertentu. Contohnya saya sekarang dan akan datang tidak akan mencuri lagi, saya bertaubat seperti itu. Yang kedua yakni janji kepada sesama manusia. Ini meliputi yang pertama janji dalam akad jual beli. Misalnya kita sudah berjanji membeli motor tersebut, ya kita harus membelinya dengan kesepakatan sesuai harga yang telah disepakati. Yang adalah hutang piutang. Nah, ini hutang piutang ini banyak terjadi di lingkungan kita kalau hutang tidak mau membayar. Nah, ini hutang tidak membayar. Hutang adalah janji adalah hutang. Yang kedua janji lisan sehari-hari, mengatakan saya akan datang besok. Nyatanya besok tidak datang. Maka itu adalah mengingkari janji. Yang kedua berjanji menolong seseorang. Ketika tetangga kita kesusahan, misalnya kita
harus membantunya. Kalau kita sudah berjanji. Dan yang ketiga yakni janji dalam bentuk komitmen moral. Janji menjaga rahasia. Sering kita jumpai kita itu diberi amanah, dikasih tahu rahasia. Maka kita juga harus berjanji tidak akan menginformasikan janji itu tersebut kepada orang lain. Janji menjaga amanah dan tugas. Kita sudah berjanji, sudah diberikan amanah tugas, kita juga harus menjalankan dengan sepenuh hati. Sekarang janji yang diperbolehkan dan yang dilarang. Janji yang diperbolehkan yakni janji kebaikan, janji kepada kebaikan. Yang kedua janji dalam akad, misalnya seperti pernikahan. Yang ketiga janji nazar kepada Allah, misalnya ya ketika ranking 1 nanti akan puasa, seperti itu. Yang selanjutnya janji untuk menjalankan amanah. Itu janji yang diperbolehkan. Sebenarnya janji yang dilarang yakni janji untuk membantu tindak kriminal, contohnya memperlancar aksi pencurian. Yang kedua janji untuk menyakiti orang lain. Ini ditekankan lagi. Yang ketiga yakni janji untuk melakukan maksiat. Nah ini, saya besok akan melakukan mencuri. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita semua sudah memenuhi janji kita sudah dipenuhi, maka akan mendapatkan hikmah. Yang pertama yakni membangun kredibilitas dan kepercayaan. Seorang yang menepati janji akan dihormati dan dipercaya. Sebaliknya, orang yang suka mengingkari janji akan kehilangan wibawa dan kepercayaan masyarakat. Maka janji ini sangat penting sekali untuk membangun kepercayaan kepada kita. Kita sering berbohong, maka ya kita ya tidak disukai banyak orang. Yang kedua, mendorong kedisiplinan dan tanggung jawab. Ketika sudah berjanji, kita dapat mengatur waktu, disiplin dalam tindakan, memiliki integritas dan konsisten antara ucapan dan perbuatan. Dan pembelajaran ini semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.